Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ingetin kalian nih, yang sering keluar rumah atau beraktivitas di rumah, jangan lupa pakai masker. Rajin cuci tangan juga ya. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke. Jadi, kenalin nama aku Intan Syafira. Aku mahasiswi IAIN Cetkalangsa. Aku baru semester 2. Kali ini guys, aku bakal bahas tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa madya. Pada materi ini, kita akan membahas tentang masa dewasa perkembangan fisik, perkembangan kognitif, hingga perkembangan sosial emosi. Jadi, masa dewasa tengah berada pada usia 40 sampai 60 tahun. Pada tahap ini umumnya orang-orang sedang mengalami penurunan fisik dan psikologis, seperti mudah lupa, mudah kelelahan, dan bagi wanita memasuki masa menopause. Dilihat dari perkembangan fisik, pada usia 40-an mulai mengalami perubahan pada bagian seperti sudah tumbuh uban, kulit sudah nampak keriput, daya penglihatan juga sudah kurang, pendengaran juga sudah kurang, dan sebagainya. Perkembangan kognitif ini, umumnya seseorang akan mengalami penurunan daya ingat. Nah, setiap orang itu akan mengalami daya ingat yang berbeda-beda, guys. Lalu, untuk mengatasi hal ini, seseorang perlu sering menggunakan otaknya untuk membaca dan bekerja. Maka, penurunan daya ingatnya itu dapat diminimalisir. Nah, di dewasa tengah juga ada perubahan tinggi dan berat tubuh. Yaitu tingginya nih teman-teman. Perlu tahu nih, saat usia 50-70 tahun, tinggi badan itu menyusut loh. Laki-laki itu biasanya bisa menyusut hampir 1,9 cm. Dikit sih, sekitar hampir 2 cm ya. Tapi, perempuan itu bisa menyusut sampai hampir 5 cm. Banyak kan 5 cm itu? Oh my god, banyak juga ya. Ternyata tinggi badan itu bisa menyusut. Saya pun baru tahu sih. Selanjutnya, berat badan. Nah, berat badan juga jaringan lemak pada usia parubaya ini meningkat hingga 20%. Jadi, kalau kita ingat jumlah jaringan lemak itu, mulai meningkat dari usia remaja ya. Nah, harus hati-hati nih guys, bahwa kita harus jaga supaya jaringan lemaknya nggak nambah banyak. Lalu, berikutnya, usia 40-60 tahun itu juga ada perubahan stres dan penyakit. Jadi, stres itu semakin sering penyebab timbulnya penyakit pada usia ini. Efek kumulatif dari stres seringkali memiliki dampak yang sangat merugikan loh bagi kesehatan individu di dewasa tengah. Jadi ingat ya, teman-teman. Stres kumulatif. Nah, hati-hati nih guys, teman-teman yang usia dewasa awal, mungkin usia 20 tahun sampai 21 tahun, kalau kalian dari sekarang mulai stres dan kumulatif, itu bisa dampaknya muncul di dewasa tengah. Nah, gitu, hati-hati ya, stres itu perlu diliris. Baiklah, berikutnya. Setelah itu adalah kemampuan memecahkan masalah praktis. Nah, problem solving meningkat karena pengalaman mereka sudah lebih banyak daripada usia-usia dibanding rekan kerjanya. Usia masih belum nyampe segitu. Jadi kan, problem solving itu sangat terkait dengan pengalaman ya. Jadi, usia 40-65 tahun, biasanya kemampuan memecahkan masalah praktis itu meningkat. Banyaknya pengalaman
akan membuat seseorang individu lebih efektif dalam problem solving. Jadi, begitu guys. Jadi kan gampang banget masalah perkembangan dewasa tengah itu. Kita udah bahas perkembangan fisik dengan kognitifnya seperti itu. Jadi teman-teman, selanjutnya, perkembangan psikososial. Nah, pada masa dewasa individu, kehidupan yang lebih luas, pola tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal. Contohnya, dari orang yang lebih muda. Hal ini guys, terjadi disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan. Seperti perkembangan keintiman. Nah, keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Selanjutnya, ada cinta. Nah, cinta mengacu pada perilaku manusia yang sangat luas dan kompleks. Dan juga ada pernikahan dan keluarga, guys. Perkembang integritas yaitu suatu keadaan yang dijabai seseorang setelah berhasil melakukan penyelesaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam hidup. Oke guys, selanjutnya itu tugas perkembangan masa dewasa madya adalah landasan hidup Regilius. Contohnya, adanya pemahaman, pengembangan, pengalaman, dan penetapan diri terhadap ajaran agama yang dianut. Terus, kesadaran tanggung jawabnya dalam tindakan baik dalam aspek pribadi, sosial, dan karir. Dan juga adanya penyuasan dengan orang-orang yang seusianya, guys. Jadi, makin banyak bergaul dengan orang-orang seusianya, mereka itu akan semakin bagus untuk perkembangan kesehatan jiwa dewasanya. Nah, teman-teman, masa dewasa madya ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas loh. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan ini guys tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Lalu, ada pada tahap perkembangan kognitif terjadi perubahan perkembangan intelektual. Dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Nah guys, ada juga peran pendidikan pada madya. Pada usia dewasa madya, pendidikan sudah melemah loh. Kok bisa ya? Nih ya teman-teman, karena kan pada usia dewasa madya adalah usia yang telah matang. Dan pada saat ini, seseorang telah mampu mengaplikasikan pendidikan yang telah diterima kepada anak-anaknya. Seorang juga telah menjadi orang tua dan mampu mengarahkan anak-anaknya kepada pendidikan yang lebih maju lagi, sehingga mampu menjadikan anak-anaknya menjadi sukses guys. Dan teman-teman, waktu luang masih diasosiasikan sebagai waktu saat seseorang tidak melakukan sesuatu atau saat orang bermalas-malasan. Saat orang melakukan sesuatu seenaknya tanpa tergesa-gesa. Jadi kan tidak perlu untuk serius ya. Pada tahap dewasa madya, waktu luang merupakan aspek penting loh. Kenapa ya bisa penting? Jadi karena perubahan pengalaman beberapa individu pada titik ini berada dalam lingkaran kehidupan dengan pasangan dan anak-anak dan juga perubahan karir. Jadi, teman-teman semuanya, tujuan psikologi perkembangan itu memang kita mampu memahami perubahan yang terjadi pada orang sesuai usianya. Oke guys, itulah sekian pembahasan hari ini. Tapi sebelum itu saya ada pantun nih teman-teman. Dengerin ya. Pergi ke kampung jalan terbelah,
Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.